Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Madrasah yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dalam kegiatan dakwah Ramadan virtual yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar. Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar di setiap tahunnya pasti mengadakan satu kegiatan spesial, yaitu dakwah Ramadan. Dakwah Ramadan di MAN 1 Karanganyar ada dua versi. Ada versi virtual dan ada versi menyapa seluruh jamaah secara langsung. Dan semoga pertemuan kita dari dakwah Ramadan virtual menggunakan media digital, kita dimasukkan dalam umat Rasulullah yang berlomba mencari dan berbagi ilmu semata-mata hanya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa MTV yang berbahagia, dakwah Ramadan kali ini akan membawa tema terkait dengan ibadah haji. Ibadah haji di usia muda, why not? Kenapa tidak? Gitu. Dan sudah hadir, alhamdulillah bersama kita Ibu Faizah Munawaroh, MPDI. Ibu Faizah Munawaroh ini salah satu tim pengajar di MAN 1 Karanganyar dan beliau mengampu mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum bersama Ibu Faizah Munawaroh, pemirsa MTV yang berbahagia, tahun 2024 ini bangsa Indonesia akan memberangkatkan sebanyak 241.000 jamaah haji Indonesia, di mana kuota ini naik 20.000 dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 221.000 jamaah. Dan ini merupakan catatan sejarah tersendiri untuk bangsa Indonesia karena memberangkatkan jamaah haji dengan kuota terbesar sepanjang penyelenggaraan ibadah haji untuk Indonesia. Maka pertanyaannya, apakah pemirsa MTV menjadi salah satu dari calon jamaah tahun 2024 ini? Ataukah pemirsa masih masuk dalam daftar tunggu? Ataukah justru ada pemirsa nih yang belum memiliki niat atau masih ragu-ragu untuk melaksanakan ibadah haji? Untuk kali ini akan kita bincangkan bersama terkait stigma yang ada di masyarakat terkait keraguan untuk melaksanakan ibadah haji bersama Ibu Faizah Munawaroh. Ya, Ibu Faizah gini nih, untuk generasi-generasi milenial ini, Ibu Faiz, generasi milenial cenderung yang janganlah ibadah haji dulu, kita kan masih muda, masih bisa kita untuk beli ini, beli itu. Lagian kan ibadah haji hanya untuk yang usianya tua. Nah, yang seperti ini menurut Ustazah nih gimana ini? Mohon untuk diberikan pencerahan gitu. Terima kasih Bu Rini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Saya sebisa mungkin menjawabnya. Bahwasanya yang namanya ibadah haji adalah termasuk rukun Islam. Rukun Islam yang kelima, yang mana kewajibannya emang untuk rukun Islam yang kelima ini wajib bagi yang mampu. Tidak terkecuali untuk masalah umur Ibu Rini, semuanya sebenarnya bisa lah, tidak mesti harus tua dulu, yang muda belum. Nanti aja. Ya, nanti aja. Justru sebenarnya mestinya yang muda ini mempunyai semangat. Karena yang namanya ibadah haji ini ibadah yang banyak fisiknya. Ya, jadi di sana nanti kita banyak melakukan hal-hal yang sifatnya fisik. Bukan hanya sekedar kita ritual beribadah kepada Allah, tapi kita juga banyak melakukan fisik. Iya. Jadi justru mestinya yang muda yang punya semangat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak mesti harus menunggu tua. Nanti kalau sudah menunggu tua, justru malah kebalikannya. Karena di sana yang tua terkadang sudah mulai lelah. Ya. Kita aja yang terkadang dulu berangkat masih dikatakan muda dibandingkan teman-teman yang lain aja, kadang kita juga kelelahan gitu. Jadi mestinya yang muda mulai sekarang sudah mempunyai rancangan bagaimana untuk bisa melakukan ibadah haji, gitu. Karena
tunggu kita daftar tunggunya udah kita berapa tahun apalagi gitu di Indonesia ini 30 tahun Bu Rini. 30 Jadi kalau tahun. sudah daftar sekarang 30 tahun lagi baru berangkat. Iya, berarti usia udah bertambah. Iya, ya. jadi daftar tunggunya luar biasa, lama gitu untuk melakukan ibadah haji ini. Jadi saya kira mulai sekarang yang muda pun juga sudah mulai memikirkan. Nggak masalah misalkan mulai mungkin yang belum berkeluarga itu sudah mulai mendaftar, nggak masalah. Yang penting sudah punya nomor porsi dulu. Iya, gitu kan. Oke. Ya, terima kasih. Maka untuk yang generasi muda nih, jangan tanggung-tanggung, jangan ragu-ragu untuk segera daftar gitu ya. Jadi beli ini, beli itu. Ada skala prioritas, begitu ya? Iya, Ustazah betul. ya. Ya, selanjutnya ini di masyarakat nih, stigma di masyarakat bahwasanya ada ketakutan tersendiri nih Ustazah. Ada yang ketakutan bahwa dosa-dosa di tanah suci tuh akan terbayar secara instan, akan dibalas gitu ya, akan dibalas Allah secara kontan gitu. Maka ada ketakutan. Saya dengan dosa seperti ini, jangan-jangan gitu, jangan-jangan nggak bisa masuk ke Masjidil Haram, jangan-jangan saya terinjak ketika sa'i atau lempar jamaah tidak bisa melihat Ka'bah. Jadi banyak kekhawatiran gitu. Nah ini bagaimana ini Ustazah? Iya, terima kasih Bu Rini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai masalah yang terkadang kekhawatiran itu karena pada diri kita sendiri. Kita mau berangkat haji, niat kita emang karena kita mau ibadah. Iya. Jadi tergantung pada niat kita. Maka innama a'malu binniyat itu betul. Niat kita emang ibadah kepada Allah, ingin menjadi tamunya Allah, ingin lebih dekat dengan Allah. Itu yang kita niatkan dalam diri kita. Kalau kita punya prasangka-prasangka yang dari awal, toh di sana nanti bisa jadi, iya. Tetapi kalau kita insya Allah lah, kita itu harus berhusnudzon, semuanya baik-baik aja. Insya Allah juga desainnya baik-baik aja. Innamal a'malu binniyat ya. Betul. Kemudian ada di dalam hadis qudsi dia dikatakan inna indadzanni abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku gitu. Jadi kalau emang prasangka itu dari awal tidak baik ya dia jalan di bawah. Tetapi ketika kita insya husnudzon ya Allah, kita mau beribadah karena Allah, ridho kita karena Allah, insya Allah juga akan dimudahkan. Insya Allah dimudahkan semuanya. Jadi adalah yang kadang mengatakan haji itu seperti ini, enggak, di sana mudah semua. Seperti yang kita alami dulu, saya merasakan ya Allah begitu enak. Begitu enak, begitu kita tenang, panas-panas apa yang mengatakan enggak panas biasa aja. Gitu. Suhu bisa jadi emang di atas 40 sekian ya, cuma berasa dingin karena memang di sana luar biasa doa terbaik kan selalu dimunajatkan ya. Jadi emang dari niat kita. Jadi tolong kalau kita mau berniat ibadah haji ya niatkan karena Allah, bukan karena kita berprasangka yang enggak usah. Bismillah. Bismillah dalam hati kita, buang hal-hal yang tidak baik. Sudah insya Allah dimudahkan segala urusan kita. Iya. Dan ini bulan yang sangat mulia, sangat menyentuh hati dan bismillah. Semoga di antara sekian pemirsa di bulan suci Ramadan ini ada yang mulai tumbuh untuk meniatkan berhaji dan tidak perlu ada was atau keraguan gitu ya Ustazah ya. Betul. Oke, terima kasih. Dan berikutnya nih Ustazah nih, ada pandangan sebagian orang yang melaksanakan ibadah haji itu kan untuk yang ibadahnya udah bagus nih Ustazah nih, udah yang baca Al-Qur'annya juga udah bagus, orang-orang yang rajin pergi ke masjid. Kemudian ada yang merasa siapa saya gitu, baca Al-Qur'an saya masih terbata-bata, bahkan pun mungkin ada yang merasa huruf hijaiyah aja saya belum, mosok arep haji misalkan kayak gitu. Nah ini gimana Ustazah menghadapi atau melihat stigma di masyarakat terbangun seperti itu? Iya. Terima kasih Bu Rini. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya haji itu panggilan Allah. Jadi ketika kita baca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, begitu. Jadi emang kalaupun toh semuanya mungkin semuanya sudah ada fasilitas, ada semua yang akan memberangkatkan, ada kalau emang belum panggilan Allah ya emang mungkin belum menjadi dayahnya begitu. Jadi kalau kita harus menunggu, aku harus bisa baca Quran, aku harus sholatnya baik, ya kapan gitu kan. Tapi ketika kita niat kita emang tadi saya bilang dari awal, niat kita karena Allah, di sana nanti semuanya akan mendapatkan kebaikan. Berbalik dari apa yang kadang kita di tanah air malah terbalik begitu. Maka yang terpenting
ini adalah niat kita. Jadi namanya haji itu juga panggilan Allah, ya, tamu begitu. Allah gitu ya, Tamu Allah, panggilan Allah. Kemudian maka ini termasuk ketika haji ini menjadi kewajiban kita, ini juga harus kita lakukan. Seperti dalam potongan surat Ali Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanannya. Siapa yang mengingkari, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Jadi di sini ada saya garis bawahi istataah, mampu di sini maksudnya jelas finansial jelas ya. Mesti itu harus. Yang kedua tadi saya bilang fisik. Ini mampu dalam segala hal. Jadi mampu itu bukan hanya aku duit tok, enggak. Tapi juga aku saiki kuat tok, enggak. Tapi dua-duanya harus imbang. Gitu. Kadang ada nih bahasa finansial nih dibandingkan satu dengan yang lain. Berbeda-beda. Iya, jadi terkadang kok kayak seperti maaf ya. Jadi mungkin ada dari penghasilan kok yang itu yang lebih banyak, ini yang lebih dikit aja bisa berangkat. Itu tadi kita kembali panggilan Allah. Panggilan Allah. Jadi kalau emang belum dipanggil, itulah mungkin disinilah rahasia-rahasia Allah yang buat kita ya. Kadang secara finansial udah betul. Itulah Allah itu kadang membuat kita kadang yang rahasia-rahasia kadang kita tidak tahu, tapi Allah itu Maha tahu atas segalanya. Dan kita selalu berdoa semoga kita menjadi hambanya yang memiliki niat dan bisa berkunjung ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah, dan sama-sama ini untuk yang masih ragu-ragu ini. Tips dari Ustazah Faizah nih untuk membersihkan niat, untuk menguatkan niat pergi ke Baitullah ini Ustazah. Bismillah ya, yang pertama niatkan itu kita mau melaksanakan ibadah itu karena Allah. Karena Allah benar. Mulai dari sekarang emang semua sudah diniatkan karena Allah. Apapun itu terlepas dari apa yang kadang kita tahu, maksudnya apa yang kita rasakan sekarang, maksudnya perbuatan-perbuatan kita, tapi kalau sudah diniatkan insya Allah semuanya akan berbeda begitu. Yang kedua emang apa ya, lebih ke fokuskan ya semua tadi, karena bukan hanya finansial tetapi juga fisik, semuanya juga harus imbang begitu. Jadi yang bisa saya berikan itu aja. Terima kasih Ustazah Faizah. Dan semoga sekali lagi niat kami tim dakwah Ramadan virtual MAN 1 Karanganyar menggugah dan menguatkan barang siapa di antara pemirsa semuanya yang masih ragu-ragu untuk menjalankan ibadah haji itu bisa dikuatkan dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan pemirsa MTV yang dirahmati Allah, dakwah Ramadan yang menyapa langsung kepada seluruh jamaah untuk MAN 1 Karanganyar akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 bertempat di Karangasem, Sroyo. Jadi bisa langsung hadir dan insya Allah nanti akan tausiah akan disampaikan oleh Ustadz DRS Nur Husaini MPDI. Pemirsa MTV yang dirahmati Allah SWT, kami mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa dan semoga di bulan suci Ramadan ini niat-niat baik kita diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pantun untuk pemirsa semuanya. Pandan wangi dan daun suji. Cakep. Penghasil warna hijau sejati. Cakep. Semoga kita bisa beribadah haji, Syafa dan Marwa rindu menanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.